Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Lanjut kita bahas ke kunci jawaban KSNP yang simulasi ya. Ini nomor 6 sampai 10 dan sudah diupload juga, diupload di yang blog satunya nih ya, di Geograf 88. Silakan dicek aja. Kita lihat langsung nih. Nomor 6 terkait ini litosfer ya, 6 sampai 10 itu dan kontekstualnya kejadian gempa tsunami likuifaksi di Palu ini. Jadi ada gambaran nih ya, beritanya tinggal dibaca aja. Bla 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 bla. Nah, ini yang penting kita ke datanya nih. Datanya dari sini ya, BNPB memperkirakan 24,5 juta orang terdampak. Asesmen lebih jauhnya, coba kita lihat. Nah, kira-kira 500.000 orang korban jiwa. Bencana ini menyebabkan korban meninggal 2.000, luka-luka 4.000, dan lebih dari 206.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kita fokus di sini. 206.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kalau ini peta biasalah untuk embel-embelnya. Nah, di sini kan kita mulai ngitung. Nah, untuk mengembalikan penduduk yang terkena dampak kehilangan tempat tinggal, berapa hektar perkiraan luas lahan yang diperlukan untuk pemukiman kembali? Asumsinya satu unit rumah untuk satu kakak penghuni 5 orang. Selain itu ada perumahan, kawasan pemukiman, juga ada sarana-prasarana pendukung. Saya sih coba ngitung, tapi entah ini benar atau enggak ya, coba dicek aja. Ini asumsinya ya, kebutuhan hidup layak per orang 9 meter persegi, luas area perumahan 55% dari pemukiman, utilitas 30%, luas area RDA dan lain-lain 15%. Saya sih pakainya yang ini, coba tapi kamu cek lagi ya apakah saya salah atau enggak. Nah, jawabannya gini, jadi kebutuhan rumah itu kan tadi kan yang kena dampak 206 jiwa ya. Dibagi 5 orang per kakak karena kan tadi ini ya. Nah, satu unit rumah itu asumsinya satu kakak jumlah penghuni 5 orang. Jadi 206.000 dibagi 5, 41.200 rumah asumsinya. Tiap rumah kan isinya 5 orang, jadi 5 kali 9 meter persegi dikali ini total rumahnya. Ketemu luasnya 1,8 juta kilometer persegi ya, 1854. Terus kebutuhan perumahannya nyari dari sini 55% gitu. Jadi 1854 juta dibagi 55 dikali 100%. Jawabannya dapatnya 33.709 meter persegi. Sorry, 3.370,09 meter persegi. Gitu. Tapi di sini angkanya ratusan, saya nggak tahu ya apakah hitungnya saya salah atau salah di mana gitu ya. Coba dicek, tapi dapatnya angka ini, yang mendekatinya yang angka ini. Coba dicek ya. Saya juga nggak tahu apakah yang benar tuh yang ini atau yang ini gitu kan. Kalau saya ngambilnya di sini, saya nggak tahu ini pakai apakah pakai yang ini yang nanti ditambah 30% luas prasarana ditambah lagi yang RTH Faskum. Coba hitung sendiri ya. Jadi artinya eh, kita awali dari data yang ini, dari data jumlah korban yang kehilangan tempat tinggal. Tuh, ketemu jumlah rumahnya, perkiraannya. Nah, ini tinggal persenannya kamu coba otak-atik lagi. Apakah ditambah nanti yang 30% yang apa tuh lahan utilitas dan lain-lain ya. Nanti dapatnya berapa. Takutnya saya salah gitu, belum di korek-korek lagi. Silakan dicek. Nomor 7 ini hitung juga ini. Di atas, di bawah ini. Di bawah adalah peta orto mosaik mengindikasikan bagian wilayah dari longsoran akibat likuifaksi. Titik titik-titik sandboil dan vektor perpindahan massa di wilayah Jono Oge. Lalu, jika peristiwa longsor terjadi 17 menit, tentukan laju aliran pada longsor wilayah ini. Petunjuk, gunakan panah perpindahan terpanjang. Ini agak kurang jelas, sorry ya, jadi karena memang screenshotnya buram. Yang paling panjang tuh ini, yang merah. Nah, ini kan jawabannya ya, apakah A, B, C, D, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Pakai rumusnya ini, rumus kecepatan fluida biasa, saya coba Q sama dengan V kali per T. Q itu debit aliran, V itu volume, T itu waktunya. Jadi Q itu tadi 500 ini ya, panah terpanjang kan 500 ini. Merah nih. Jadi 500 dibagi 17 menit tadi kan waktunya. Ya. Nah, 17 menit itu dibagi dikonversi ke sekon dulu. 1020 hasilnya 0,49 dibulatin jadi 0,5 meter per sekon. Kalau saya sih.
Coba dicek lagi ya. Ini. Jadi gitu. 8. Manakah yang tidak menjelaskan likuifaksi? Oke, sedimen berperilaku fluida. Getaran gempa bumi meningkatkan tekanan air. Likuifaksi tidak hanya terjadi pada sedimen yang belum terkompaksi, tapi juga pada batuan masif. Partikel tanah dapat bergerak, bla bla bla. Sedimen jenuh air yang belum terkompaksi di permukaan bumi kehilangan kekuatan. Likuifaksi itu kan liquid ya, pencairan tanah. Itu biasa terjadi pada tanah yang tipenya halus sedimen. Jadi kalau yang tidak menjelaskan likuifaksi itu yang ini kayaknya yang B, yang C kayaknya. Yang C gitu. Jadi karena tanah yang kompak itu jarang dia kalau misalkan kena getaran jarang untuk jadi mencair kayak bubur gitu. Jadi kebanyakan tanah yang tipe lempung sedimen-sedimen gitu. Itu 9. Bentuk mitigasi bencana yang paling efektif dan efisien untuk wilayah yang rawan bencana likuifaksi seperti Kota Palu apa? A, B, C, D, E silakan dicek. Ya. Oke, jadi kan itu tanahnya tanah sudah memang sedimen, ada kayak Petobo ya, kelurahan Petobo itu kan. Itu kan sudah dari dulu tanah sedimen. Jadi gimana mitigasinya? Mitigasinya ya tidak membangun gitu ya. Jadi ya sudah, ini apa? Ini ya, penataan ruang. Dicek daerah mana yang kawasan rawan bencana likuifaksi. Kalau rawan ya udah dilarang untuk membangun karena mau dibangun paku bumi kayak apapun dia akan mencair tanahnya kalau kena getaran. Ditambah kalau ada kondisi air tanahnya yang banyak gitu kan. Jadi memang nggak bisa. Ya, kalau sudah rawan tanahnya sedimen dia akan amblas juga gitu. Minggat aja cari daerah yang struktur tanahnya kompak gitu. 10 tabel ini menunjukkan PDRB pengeluaran Kota Palu 2015-2019. Pernyataan yang tidak tepat terkait kondisi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran Kota Palu itu sejak kejadian gempa tsunami 2018 dibanding kondisi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pada tahun 2018. Ini tinggal lihat aja tabelnya ya. Berarti yang mana ini yang tidak tepat? Ini yang tidak tepat investasi meningkat. Coba lihat 2018 ini ya. Inventory ini bukan. Harusnya menurun ya, minus kan. Kan orang mau investasi gimana daerahnya hancur. Jadi harusnya investasi menurun ini, ya kan? Kalau pertumbuhan ekonomi ini apa? Meningkat, konsumsi rumah tangga ini meningkat ya. PDRB meningkat ini ya, 14 juta 15. Ini yang investor ini ya. Ini menurun deh. Oke, itu ya. Kayaknya itu. Kalau salah silakan dikoreksi. Saya kadang-kadang juga error gitu ya, ya datanya. Jadi ya begitulah untuk soal nomor 6 sampai 10. Link soal ada di sini, linknya silakan download aja ya di Google Drive. Tapi screenshot itu jadi agak buram kayak gitu. Oke, silakan dicek lagi dan pokoknya manfaatkan waktu yang tersisa beberapa jam lagi ya untuk belajar maksimal ya, meningkatkan pemahaman tambahan materi-materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.